Shalom. Puji Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan berlaku atas kita semua. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Ya, kita semua kan nggak tahu. Kita sudah melangkah di tahun 2024. Kita sudah tinggalkan masa lalu kita. Jangan dipikirin lagi, saudara. Ya. Tapi mari kita melangkah ke depan. Ya. Melangkah ke depan, kita masuki tahun 2024. Ya. Jadi saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, melangkah pasti bersama Tuhan. Melangkah pasti. Jadi saudara, artinya bahwa kita sekarang sudah masuk tahun 2024. Sekali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi, keberuntungan atau kerugian. Ya, orang kan sudah mereka-reka. Sebab itu kemudian banyak orang bersiap diri untuk masa depannya supaya dapat dinikmati dengan lebih nyaman. Tetapi tema ini mengatakan melangkah pasti. Apa artinya melangkah? Melangkah itu berjalan. Tentunya berjalan tidak mundur, saudara ya. Berjalan maju. Melangkah. Kalau pasti, itu namanya ya itu sudah tidak boleh, tidak bisa berubah. Pasti harus seperti itu. Jadi artinya kalau kita melangkah ke depan ini dengan satu tujuan supaya kehidupan kita jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka kita berharap pasti jauh lebih baik. Siapa yang ingin untuk besok melangkah ini selalu sial? Ada ya? Angkat tangan. Saya kepingin sial kok ke depan ini. Nggak ada. Orang tua pun sudah mendekati ajal, masih berpikir kalau bisa mengarungi tahun 2024 ini akan mengalami jauh lebih baik. Melangkah, berjalan maju dengan pasti, tetapi tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Artinya punya keyakinan bahwa keberhasilan kita ke depan itu bukan karena rekayasa kita, tetapi karena Tuhan. Loh, kita orang percaya kok. Pasti yang kita andalkan Tuhan kan? Haleluya. Nah, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Panjang ini. Tetapi justru itu nanti yang saya uraikan. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi daripada Musa ini, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Wah, ada satu perintah melangkah maju, menyeberang, bukan mundur. Seberangilah ya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan ku
ya akan menjadi daerahmu. Wah, luar biasa ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, haleluya. Nah, saudara, ini pembacaan dari awal ya sampai akhir, pasal ayat 1 sampai 9. Di dalamnya ada yang namanya janji. Iya. Janji dari Allah di dalam bentuk berkat. Siapa yang tidak ingin berkat? Ayo. Berkat itu apa, saudara? Berkat itu adalah pemberian yang baik, ya, hadiah yang baik. Ya. Orang banyak kepingin menikmati berkat. Sampai ada mahasiswa STTIP itu yang sudah lulus sekarang sudah jadi gembala sidang di daerah Sumatera. Namanya berkat. Ya. Jadi kadang-kadang nyapa saya, opa, gitu kan. Semua kan manggil saya kan opa. Ya. Namanya berkat. Berkat Laila kalau tidak salah. Nah. Ya, saudaraku, karena apa? Semua orang ingin diberkati. Dan justru sekarang ini kita mendengar janji berkat. Waduh, luar biasa. Ya, kita perhatikan tadi ayat 1 lebih dulu ya, baik. Sesudah Musa hamba Tuhan. Perhatikan, Musa itu seorang hamba Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Siapa dia? Abdinya, budaknya, pesuruhnya Musa, bukan hamba Tuhan. Perhatikan di sini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, hamba Musa itu. Jadi perhatikan, berkat itu, firman Allah itu disampaikan bukan hanya kepada hamba Tuhan loh. Ya, makanya hamba Tuhan nggak boleh sombong. Kalau dia ngerti firman Allah memang tugasnya. Ya, jadi kalau saya hari ini bisa menyampaikan firman Allah itu bukan satu kelebihan, saudara, itu memang tugas saya untuk menyampaikan firman Allah, nggak boleh sombong. Banyak hamba Tuhan memang bangga ya. Siapa saya? Nggak tahu. Ternyata firman Allah itu untuk semua. Bahkan di sini dikatakan abdinya Musa. Kalau Musa itu hamba Tuhan, tetapi Yosua itu abdinya Musa.
Apa keistimewaan abdi, saudara? Ya, tetapi di sini kita melihat firman Allah ditujukan kepada abdi ini, kepada hamba ini, kepada budaknya Musa ini. Ya, luar biasa. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu sekarang bersiaplah. Wow. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa itu menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, saudaraku, seorang budak, seorang yang mungkin dianggap rendah karena hanya budak yang hanya suka diperintah-perintah oleh hamba Tuhan. Ya, mungkin kalau sekarang ini sifatnya pengerja atau hanya sekedar orang Kristen. Tetapi justru firman Allah itu ditujukan. Tuhan tidak pernah melihat siapapun, saudaraku ya. Dalam arti membeda-bedakan, tidak. Hamba pun mendapatkan kemurahan, janji berkat. Ayo seberangi sungai Yordan itu. Setiap tempat yang akan diinjak. Oh, saudara nginjek di mana sekarang? Di sini. Setiap tempat yang engkau injek, ya, yang diinjek oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Wow, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya, saudara, di mana kita menginjakkan kaki? Di desa, di kota. Tuhan katakan, di situ kamu akan diberkati. Percaya enggak? Alah, Tuhan ayo. Loh, sekarang saudara percaya enggak? Di mana saja saudara bergerak dan menginjakkan kaki dimanapun, di situ Tuhan memberkati. Ini janji Tuhan. Bukan berarti kalau kita menginjakkan kaki di rumahnya orang, rumah orang itu menjadi milik kita. Bukan itu, saudara. Yo, tak idek di pendeta ngone gereja itu, ben gereja menjadi wekku. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya, tetapi di mana saja kita menginjakkan kaki, di situ kita diberkati Tuhan. Amin. Saya tertarik sekali dengan ayat ini. Ketika saya baca, waduh, luar biasa. Ini bukan ditujukan kepada Musa loh ya. Musa memang telah diberikan, tapi belum menikmati, sudah mati. Ya, memang karena kesalahannya sih. Kesalahannya. Musa pernah diperintahkan, berkatalah kepada gunung batu itu, sebab bangsa Israel waktu itu ngomel-ngomel. Mana kami di sini kehausan, tidak ada makanan. Nah, berkatalah kepada batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena jengkelnya kepada bangsa Israel, maka dia teriak kepada batu. Nggak ngomong yang halus, teriak. Terus airnya memang benar-benar mengalir. Tetapi Allah berfirman, kamu nggak nurut perintahku. Makanya dia nggak bisa nikmati masuk Kanaan. Dia mati di atas gunung Nebo. Nah, sekarang diganti oleh pembantunya. Siapa yang di sini bekerja sebagai pembantu? Siapa tahu saudara bisa mengganti harta milik majikan saudara. Hebat bener ini ya. Bukan begitu, artinya pekerjaan majikannya, maka dia bisa mengerjakan. Gitu ya. Jadi seperti saya dulu, saya kerja di percetakan. Saya rajin sekali, tapi rajin saya ini sambil bekerja, sambil belajar. Oh, begini cara. Akhirnya saya bisa buka percetakan sendiri. Nah, itu maksudnya. Ya, saya bisa buka sendiri akhirnya percetakan. Saya bikin buku-buku, saya jual di toko-toko buku di Sariabung pada waktu itu ya. Tapi sayangnya sekarang buku sudah tidak laku. Ya. Saya pernah pergi ke pasar beli belanja. Pak, sama dulu kan yang jualan buku di situ. Ya, punya toko saya di pasar Kapas Karampung itu. Iya. Tapi sudah tutup. Semua teman-teman saya yang jualan buku tutup semua. Karena sekarang mau cari informasi tinggal buka Google aja. Wah, zamannya ya. Jadi toko buku sudah bangkrut sekarang.
Nah, saudara, di tempat di mana yang kau injak, itu akan kuberikan kepadamu. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji berkat yang sangat luar biasa, saudara. Yosua pasti nggak senang, saudara. Di mana saja kamu ada, itu akan menjadi daerahmu. Ya, haleluya. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika Yosua melangkah kemana saja yang menggantikan posisi Musa sebagai bangsa Israel, ternyata dia melangkah nantinya harus dengan pasti, tetapi tidak sendiri, karena Tuhan bersama dengan dia. Luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, itu janji berkat. Apa benar kira-kira janji itu menjadi kenyataan? Saudara, seringkali kita baca firman Allah kan juga begitu kadang-kadang ya. Oh benar ya. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa benar ya? Ayo, siapa yang pernah meragukan firman Allah? Di mana saja kamu menginjakkan kakimu, itu akan menjadi daerahmu, akan menjadi milikmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa benar? Apa benar janji Tuhan ini? Nah, saudaraku, perhatikan, Allah itu bukan manusia, saudara. Jangan disamakan. Ya, Allah itu bukan manusia. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, masakan ia berjanji berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak ditepatinya? Beda dengan manusia, saudaraku. Loh mas, dia nih. Enggak. Kapan? Aku nggak tahu kok. Ya kan? Loh, sampai jadi ini sih ngomong cinta pada aku. Buktinya apa? Enggak kok. Manusia. Tapi kalau Allah berjanji, maka pasti ditepati. Karena Allah beda dengan manusia, saudaraku. Kalau dia berkata kepada Yosua, di mana tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, akan menyertai engkau. Tetapi itu menjadi satu kenyataan. Betul. Ya, kita perhatikan dalam Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21. Nah, lalu bersoraklah bangsa itu, ya, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, ini ceritanya. Yosua masuk ke negeri Yeriko. Dan seluruh bangsa Israel mau menyerang negeri Yeriko. Tapi Yeriko itu adalah kota yang kuat. Tapi juga takut. Pendengar bangsa Israel akan bergerak maju di bawah pimpinan Yosua ini. Mereka ketakutan. Akhirnya pintu, ya, artinya temboknya itu ditutup. Ditutup rapat. Tidak bisa masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua, karena ini perintah Tuhan,
imam-imam mengangkat tabut di perjanjian dan berkeliling muter kota Yeriko. Kamu putar kota Yeriko itu ya 1 hari sekali saja. Tapi nanti pada hari ke-7 muter 7 kali. Dan sesudah itu sangkakala ditiup dan kamu sekalian harus bersorak. Nah, saudara perhatikan. Benar, Yosua nurut. Ya, jalan bangsa Israel dan imam-imam mulai menggotong peti perjanjian berjalan muter. 1 hari sekali. Nah, orang Yeriko heran. Ya. Ya. Orang Yeriko heran. Kemudian yang di atas tembok itu, yang terkunci itu, lihat. Ini bangsa Israel kenapa sih? Kok muter kayak orang nggak bener, nggak beres saja. Muter sekali. Besoknya muter lagi. Akhirnya mereka mestinya mengajak yang lain. Sinilah. Ini adalah bangsa yang nggak genah ini. Masa muter benteng kita. Akhirnya banyak yang naik. Lihat. Tiap hari muter sekali. Ayo, tambah lama, tambah banyak itu yang lihat, yang nonton. Ini bangsa Israel muter lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sekali terus. Akhirnya yang nonton di atas walaupun dia sedang takut karena melihat ini wong Israel rodok miring ini. Apa kerjanya cuma muter-muter? Ya. Akhirnya tambah banyak yang nonton. Hari ke-7 muter 7 kali. Setelah itu sangkakala dibunyikan, mereka bersorak, haleluya. Mungkin pada waktu itu haleluya belum ada. Ya. Bersorak, haleluya. Langsung tembok rubuh. Orang-orang mati semua. Terus langsung bangsa Israel masuk, dibunuh semua laki-laki, perempuan, binatang dihabisi. Nah, nyatakan janji Tuhan. Tuhan menyertai. Janjinya dia bukan manusia yang gampang berbohong. Kalau dia berkata di tempat yang kamu injak aku akan berikan, dan ternyata Yeriko diberikan kepada bangsa Israel dengan tindakan yang ajaib, yang luar biasa, di luar jangkauan akal. Ya, tapi mungkin banyak orang berpikir begini, ya wajar saja roboh sih. Pikiran otak manusia wajar aja roboh. Karena tiap hari tambah orang yang nonton, yang naik di tembok itu. Hari ke-7 pasti penuh sekali orang yang ada di atas tembok. Nah, waktu bangsa Israel berteriak, langsung kaget. Saking kagetnya sampai ngeder terrubuh. Itu mungkin. Itu pikiran manusia kan bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah pernyataan janji Tuhan. Aku akan menyerahkan negeri di mana engkau injak itu akan menjadi milikmu. Dan benar-benar hancur itu tembok. Saudara, berkat dijanjikan, dan itu sekali lagi bukan hanya kepada pendeta, tetapi kepada hamba pendeta, ya, kepada orang awam. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau Allah berjanji, itu bukan saja kepada seorang pimpinan, tetapi kepada saudara semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara ingin menikmati janji Tuhan? Ya, tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Itu masalahnya. Kok bisa janji Tuhan itu ditepati? Ini bukan kebetulan, saudara. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah berada dalam perencanaan dan jalan daripada Tuhan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Nah, saudaraku, tentu di sini dikatakan karena mereka memenuhi persyaratan. Loh, jadi orang Kristen tidak sekedar datang ke gereja, loh saudara. Ya, yang penting pokoknya rajin nang gereja. Oh, bukan. Kalau soal rajin, kalah kita. Loh, kita loh seminggu sekali. Ya. Itu pun kadang-kadang bolos. Cuma seminggu sekali. Kalau soal kerajinan kalah, kita kalah saudara kita tiap hari.
Tiap hari dari pagi sampai sore nggak pernah absen. Loh kalah. Hal soal kerajinan. Tapi kalau kita ingin benar menikmati janji yang diberikan oleh Tuhan dengan luar biasa, penuhi persyaratannya. Iya. Kita perhatikan syarat yang pertama, kuat dan teguhkan hati. Ini yang penting. Manusia itu gagalnya, jatuhnya dari hati, saudara. Kalau hati sudah kecewa, udah sembarangnya semuanya berantakan. Ya, kalau hati ini sudah kacau, hancur semuanya. Ya, sebab dari hati inilah sumber kehidupan sebenarnya. Ya, jalan kehidupan kita ditentukan oleh hati ini. Bagaimana hati saudara hari ini kacau? Kalau hati saudara kacau hari ini, saudara tidak bisa memperhatikan firman Allah dengan benar, dan berkat itu tidak akan turun. Coba hati kita bahagia, kuat dan teguh. Artinya tidak gampang menyerah, saudara. Kita kadang-kadang dengan perkara sepele aja menyerah, saya. Nah, kita perhatikan di dalam ayat pasal 1 ayat 6, 7 dan 9. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini firman Allah. Ini firman Allah, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kita berlanjut lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuat dan teguh. Kuat dan kokoh. Ini tidak rapuh, saudara ya. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali Tuhan itu di dalam ayat ini mengatakan kuatkan dan teguhkan. Kenapa kok sampai 3 kali? Kok enggak sekali saja cukup? Nah, kenapa firman Allah itu berulang-ulang disampaikan? Kadang-kadang jemaat itu bosan aku ngurung firman Allah bolak-balik ayat itu bolak-balik ayat. Saudara, padahal Allah enggak bosan menasihati kita. Kok kita bosan dinasihati? Kalau Allah itu enggak bosan-bosan, berarti Allah itu sayang kepada kita. Coba kalau orang tua menasihati kita bolak-balik, nah hati-hati ya nak di jalan. Ya. Ya, besoknya berangkat lagi. Nah, hati-hati ya. Loh, kok enggak bosan-bosan loh? Kenapa? Orang tua itu sayang kepada anaknya. Cuma ada yang salah paham anak itu ya. Satu saat dia pergi merantau, ya, dia minta doa sama orang tuanya. Ya nak, mudah-mudahan di sana tidak terjadi apa-apa. Bener, gagal dia kerja di sana. Setelah dia gagal, dia bilang kenapa? Karena doa ibu saya sih. Semoga di sana tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak terjadi apa-apa. Berkat juga nggak ada, segalanya juga nggak ada karena doa ibunya katanya. Nah, ini salah, saudara ya. Jadi saudara, kenapa sampai 3 kali ini membuktikan Allah sayang kepada kita? Kuatkan dan teguhkan, sebab hati itu mempunyai peranan penting di dalam perjalanan hidup kita. Loh, orang bisa melihat saja kok. Ya, kalau kita sedang berjalan, orang bisa menebak hati kita. Ya, kalau kita jalan sambil hati ini seneng ngomong gitu. Tapi coba kalau kita berjalan, loh, orang bisa menebak. Pasti hati ini gak karuan. Mencur kayak karu melaku. Ya. Teguhkan, kuatkan hatimu. Karena apa? Di tahun 2024 kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan berkata, teguhkan dan kuatkan hatimu. Ini penting, saudara. Ayo, memang tubuh bisa lemah, saudaraku ya. Bisa lemah. Orang tua kadang-kadang banyak sempoyongan. Kemarin aja saya jalan, kok gini ya?
Kok gini ya? Mikir ada apa ya pagi tadi, baru ingat, oh iya aku baru mangan sih gitu. Ya. Jadi saya ini memang jarang makan ya. Ya paling minum, nyamil-nyamil apa, tapi makan enggak makan kok. Tadi pagi baru ingat saya, oh iya ya aku baru mangan, langsung roti tawar loro tak emplok. Blum. Oh ya kuat. Ya. Nah, walaupun tua kadang-kadang masih berpikir supaya kedepannya akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Tahun 2024 harus jauh lebih baik. Amin. Saya masih ingin tetap melangkah ke depan dengan berkat dan janji Tuhan. Amin. Jadi walaupun tua jangan kecil hati. Saudara, mari kita melangkah ke depan tahun 2024 ini dengan ya pasti. Yang penting teguh dan kuat. Amin. Ada gini aja saya langsung nyelenong. Ada bekal langsung nyelentong. Aduh. Saya kadang-kadang ya Tuhan ampuni. Puji Tuhan sampai sejauh ini keluarga, jemaat masih bisa bertahan mengikut Tuhan, itu luar biasa. Ya. Jujur saya luar biasa. Saya sangat sedih loh kalau ada yang nggak datang. Ya, betul. Bukan karena persembahan, bukan. Itu bukan, saya tidak pernah terpikirkan soal persembahan itu. Benar, saudara. Kalau ada itu memang berkat Tuhan. Tapi kalau saudara datang, itu sudah menjadi satu kebanggaan sendiri, saudara. Berarti apa? Jemaat dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Sekali lagi, saya melayani kalau saya mikir persembahan, saya sudah pindah dari sini. Betul. Karena saya ditawari jauh lebih baik beberapa waktu. Tahun yang lalu, awal-awal saya melayani. Tapi tetap saya tinggal di sini. Saya betah tinggal di sini. Ya, bersama-sama dengan saudara. Ya, memang hubungan kita bukan seperti pendeta dan jemaat. Tapi seperti keluarga, betul satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah saling mengingatkan. Aduh, saya senang sekali ada yang datang menasehati, memberi petunjuk dan lain sebagainya, itu luar biasa. Ya, saudaraku, mari melangkah ke depan. Syarat yang pertama, kuat dan teguh di dalam keyakinan kita. Sekali lagi jangan kambang koya ya. Hanya perkara makanan saja kadang-kadang ya goyah. Ya, jangan saudara ya. Nah, syarat yang kedua, hargai firman Allah. Mau dikasih harga berapa firman Allah? Bukan itu maksudnya. Hargai firman Allah itu bukan berarti kemudian kalau orang tua ngomong langsung diganti dengan duit. Hargai perkataan orang tua. Bukan begitu. Artinya turutilah perkataan orang tua. Hargai firman Allah itu yang betul. Memang kita kuat, kita kokoh, kita bisa bertahan, tetap percaya. Tapi bagaimana penghargaan kita terhadap firman Allah? Ya. Nah, kembali kepada Yosua ini dikatakan dalam ayat 8. Janganlah engkau lupa, ya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dan supaya engkau bertindak hati-hati, cocok, persis, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Akibatnya saudaraku, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Tidak hanya berhenti sampai berhasil, tetapi juga beruntung. Waduh, double berkat saudaraku ya. Berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, saya bisa berhasil tambah umur. Sekarang saya sudah tahun 75, umur 75. Berhasil nambah umur. Tapi nggak untung, percuma. Ya kan? Sudah bisa melewati tahun 2023, masuk ke 24. Rasanya mengucap syukur Tuhan, saya tambah umur. Berhasil tambah umur. Tapi untung enggak? Kira-kira dalam tahun 2024 ini untung enggak? Nah, itu yang penting, saudara. Double berkat, berhasil dan beruntung. Syaratnya yang pertama, jangan engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Allah ini. Itu penting. Memperkatakan, ngomong firman Allah. Artinya bukan setiap hari kita khotbah, setiap hari ngomong kepada orang lain firman Allah. Enggak. Tapi omongan kita itu cocok dengan firman Allah. Omongan kita tuh tidak menyimpang dari firman Allah, tidak pernah mencaci orang lain, tidak pernah bohong, tidak pernah mengatakan yang tidak senonoh. Bukan itu, saudara. Ayo, perkatakan kitab Taurat itu, perkatakan firman Allah itu. Jangan lupa. Ya, nanti kalau sudah marah-marah sama istri, langsung ceracrot, atau sebaliknya istri cercrot. Cocok tidak dengan firman Allah? Ada seringkali kita tidak berpikir itu ya, saudara ya. Seringkali cocok dengan firman Allah. Ya, jangan kemudian mengatakan yang tidak. Ya. Ternyata firman Allah katakan ojo ngomong kotor, ojo ngomong kasar, ojo susah nyaci maki. Ya, memperkatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi kalau ngomong itu jangan sampai menyakiti, menduga-duga yang tidak. Dah. Itu syaratnya. Hargai firman Allah. Artinya omongan kita itu cocok dengan firman Allah. Dan yang kedua dikatakan di sini, ya, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Ya, siang dan malam itu berarti juga menyita waktu kerja kita ya. Jadi waktu kerja juga merenung firman Allah. Waktu naik motor juga merenung firman Allah. Ya ketabrak, saudara. Bukan itu maksudnya. Merenungkan firman Allah itu artinya meresapi firman Allah yang kita, ya jangan sampai putus kita merenungkan firman. Iya ya, benar ya firman Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati. Ternyata masalah itu pasti ada. Ayo renungkan firman Allah itu siang dan malam. Bukan denger-denger, saudara. Senangannya ngelamun kalau ditanya, "Apa?" Aku lagi merenungkan firman. Bukan itu. Bukan. Ya, merenungkan firman Allah itu dalam arti bahwa firman Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Jadi tidak hanya pintar ngomong soal firman Allah, tidak hanya firman Allah itu masuk ke dalam hati kita, tapi yang ketika dikatakan, ya, bertindak hati-hati. Langkah kita ini bertindak cocok persis seperti firman Allah. Tindakan kita, kelakuan kita. Saudara, ini sesungguhnya. Jadi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan adalah melangkah yang pasti dalam bimbingan Tuhan. Bertindak hati-hati, kokoh, kuat di dalam langkah perjalanan hidup kita dan menghargai firman Allah. Maka dengan demikian, maka perjalananmu, hidupmu, langkah hidupmu dikatakan akan pertama berhasil dan yang kedua beruntung. Amin. Ayo, sudah dapat celengan apa sekarang? Selama hidup. Apa yang sudah hasilkan? Berhasil? Berhasil, Om. Saya bisa mempertahankan rumah tangga saya. Untung? Ayo, bukan beruntung. Untung. Kalau beruntung itu merendeli. Beruntung, berendeli. Jenengnya aja untung. Tapi hidupnya tidak pernah untung. Karena apa? Kuncinya yang salah. Dan hari ini Tuhan inginkan, saudara, supaya kita mendapatkan, ya, sukses. Ya, saya juga ingin saudara melihat saudara sukses. Waduh, saya senang sekali kalau saudara bisa kelihatan bertumbuh itu ya. Nah, dampak dari pelaksanaan perkataan Allah ini di sini dikatakan, iya,
Berhasil dan beruntung, 2 jempol maju. Berhasil, beruntung. Amin. Ayo saudara, sing menang ae. Oh, pasti ana apa-apa iki. Ya kan? Dengar firman Allah cuma merengut, oh, pasti ana apa-apa ini. Tapi ini kunci. Ya. Saya ingin saudara berhasil dan beruntung, tidak peduli tua atau muda siapapun, ya. Dan yakin hal ini. Lakukanlah cocok seperti firman Allah. Ayo kita melangkah tahun 2024 ini dengan teguh dan kuat hati. Hadapi, karena masalah itu pasti ada. Hadapi, tapi jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Tembok Yeriko yang kokoh saja bisa roboh. Masalah yang kita hadapi pasti dirobohkan oleh Tuhan. Amin. Dan syaratnya hargai firman Allah. Ya, perkataan kita cocok dengan firman Allah, perasaan hati kita cocok dengan firman Allah, langkah perjalanan kita cocok dengan firman Allah, maka dampaknya kita menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.